Laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma satu ayat. Tapi tahu nggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Dapat apa sambil jalan? Naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali kan? Biasanya kita tahu 33. Nah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangi. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, oh iya, gimana nih suruh baca 1000 kali? Mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, dia silakan. Tidak ada yang melarang kita berzikir, bebas berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya ini tidak malas. Makanya saya bikin 20 amalan dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan, pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan, mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal. Dan sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan Isya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua saya di Indonesia. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-Hakum kulhu, Al-Asr kulhu, Al-Humazah kulhu. Ini budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun sekarang ada beberapa masjid yang panjang, ya hakim balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, saya mau yang kulhu, ya udah sana. Masih kulhu di sana, masih kita kan. Yang penting kita bisa jaga salat. Dan yang terpenting dalam salatnya adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat.
Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu nggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, bermusuk, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca al-kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astagfirullah, 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 Allahumma antassalam, minkas-salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Dapat apa sambil jalan? Naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir yang begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Nah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangi. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah ini lagi. Suruh baca 1000 kali. Ada orang 1000 kali. Baca aja sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih ada kemampuan beda-beda? Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, dia silakan. Ada yang melarang kita berzikir, bebas, berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada. Malas ya ini. Tidak, malas. Makanya saya bikin 20 amalan. Dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan. Mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal. Sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua saya di Indonesia. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau dulu bisa dibagi dua, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-Hakum qul al-Asr qul al-Humazah qul. Ini budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun sekarang ada beberapa masjid yang panjang, ya hakim balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, ada saya mau yang kulhu, ya udah sana, masih kulhu di sana, masih kita kan. Yang penting kita bisa jaga salat. Dan yang terpenting dalam salatnya adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan.
tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Nah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangi. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia dah suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet dah suka, yang susah-susah dah suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah ni, suruh baca 1000 kali. Tak ada waktu 1000 kali. Baca ada sudah 100 kali, sudah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, dia silakan. Ada yang melarang kita berzikir, bebas berapapun. Tapi ada yang